Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Hari ini kelompok 11 akan menjelaskan tentang subbarisan dan kombinasi barisan. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri Hilda Pratiwi sebagai moderator dan juga pemateri, kemudian saudari Mita dan Diah Nur Fauzia juga sebagai pemateri. Saya Hilda Pratiwi akan menjelaskan sedikit tentang subbarisan. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata sub. Sub biasa kita artikan dengan bagian. Kita tahu bahwa sub himpunan merupakan bagian himpunan. Begitu juga dengan subbarisan, yaitu merupakan bagian dari barisan. Nah, secara singkatnya, kita bisa mengartikan subbarisan sebagai barisan bagian dari suatu barisan. Nah, misalkan kita memiliki barisan XN dengan anggota X1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian kita akan mencari subbarisan dari XN. Nah, caranya dengan mengambil anggota dari XN dengan mempertahankan urutannya. Nah, urutan dari XN kan semakin ke kanan, semakin besar. Contohnya nih, yang A. Ada sebuah barisan X2, X102, X202, dan seterusnya dengan pola X100N plus 2. Ini merupakan subbarisan dari XN, karena semua yang tertulis di sini merupakan bagian anggota dari XN di atas, serta mempertahankan urutannya dengan semakin kanan semakin besar. X2 ini kan lebih kecil daripada X102, maka X2 selalu lebih kiri dari X102. Kemudian yang B, contoh yang B. Ada X1, X3, X5, dan seterusnya dengan pola X2N plus 1. Nah, ini merupakan subbarisan dari XN. Kenapa? Karena yang tertulis di sini merupakan anggota dari barisan XN di atas dan tetap mempertahankan urutannya, yaitu X1 pasti selalu lebih kiri dan X5 itu lebih kanan dari X3. Pokoknya semakin ke kanan semakin besar. Kemudian yang C, ada X100, X80, kemudian X200, dan seterusnya. Ini bukan merupakan subbarisan dari XN. Kenapa? Karena barisan ini tidak mempertahankan urutan anggota dari XN, yaitu ada X80 dituliskan sebelah kanan dari X100, di mana kita tahu bahwa X80 ini harusnya berada di sebelah kiri dari X100. Jadi, yang C ini bukan merupakan subbarisan XN, karena meskipun semua yang tertulis di sini merupakan bagian anggota dari XN, tetapi tidak mempertahankan urutannya. Makanya yang C bukan merupakan subbarisan dari XN. Selanjutnya, contoh yang kedua. Kita memiliki barisan 1/n dengan anggota 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, dan seterusnya. Maka subbarisan dari 1/n adalah mengambil anggota dari 1/n dengan tetap mempertahankan urutannya.
Contoh yang A, ada barisan 1/2, 1/4, 1/6, dan seterusnya dengan pola 1/2n. Ini merupakan subbarisan dari 1/n, karena setiap anggota yang tertulis di sini merupakan anggota dari 1/n di atas, dan setiap anggota-anggotanya ini tetap mempertahankan urutannya. Dengan 1/2 pasti lebih kiri dari 1/4, dan 1/4 lebih kiri dari 1/6. Kemudian yang B, ada barisan 1/3, 1/6, 1/9, 2, dan seterusnya. Nah, ini bukan merupakan subbarisan dari 1/n. Kenapa? Karena ada 2 di sini. Nah, 2 ini merupakan penyusup. Nah, 2 ini bukan anggota dari 1/n di atas. Meskipun anggota yang lainnya tetap mempertahankan urutan dengan 1/3 lebih kiri dari 1/6 dan 1/6 lebih kiri dari 1/9, tetapi ada 2. Ada yang bukan anggota dari 1/n. Maka yang B ini bukan merupakan subbarisan 1/n. Perkenalkan, nama saya Mita. Saya di sini akan memaparkan materi. Langsung saja. Perhatikan barisan berikut ini. X sama dengan 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6, 7, min 8. Barisan tadi dapat kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu X1 sama dengan 1, 3, 5, 7, yang merupakan barisan suku ke-1, suku ke-3, dan suku ke-5. Adapun X2 sama dengan min 2, min 4, min 6, min 8, yang merupakan barisan suku ke-2, suku ke-4, suku ke-6. Barisan X1 dan X2 merupakan barisan bagian dari X, dengan X1 merupakan barisan suku ganjil dan X2 merupakan barisan suku genap. Secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut. Definisi 12.1. Jika X sama dengan Xn dan jika R1 kurang dari R2 kurang dari R3 kurang dari dan seterusnya kurang dari Rn kurang dari dan seterusnya adalah barisan bilangan asli yang meningkat, maka barisan X yang didefinisikan dengan XR1, XR2, XR3, dan seterusnya XRn yang dinamakan dengan subbarisan dari X. Lanjut materi yang tadi. Di sini ada lemma 12.2. Jika barisan X konvergen ke X, maka sembarang subbarisan dari X yang konvergen ke X. Bukti. Misalkan V adalah lingkungan dari nilai limit X. Berdasarkan definisi, ada bilangan asli KV sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar dari sama dengan KV, maka Xn termasuk dalam V. Sekarang, misalkan X adalah subbarisan dari X, di mana XR1, XR2, XR3, dan seterusnya XRn. Karena Rn lebih besar dari sama dengan N, maka Rn lebih besar dari sama dengan KV dan Xn termasuk dalam V. Ini menunjukkan bahwa X juga konvergen ke X. Saya akan menjelaskan tentang kombinasi dari 2 barisan yang konvergen. Dalam hal ini, yang dijelaskan berkaitan dengan sifat-sifat barisan yang telah diuraikan sebelumnya. Di sini ada teorema 12.3. Poin A, jika X dan Y adalah barisan yang konvergen ke X dan ke Y, maka barisan X plus Y konvergen ke X plus Y. Kemudian X min Y konvergen ke X min Y. Dan X kali Y konvergen ke X kali Y. Poin kedua yang B,
Misalkan X sama dengan XN adalah barisan yang konvergen ke X, dan misalkan A sama dengan AN adalah barisan yang konvergen ke A, maka barisan AN dikali XN akan konvergen ke AX. Kemudian poin C, misalkan X sama dengan XN adalah barisan yang konvergen ke X, dan misalkan B sama dengan BN merupakan barisan yang tak nol, yang juga konvergen ke B. Maka barisan B N pangkat min 1 kali XN akan konvergen ke B pangkat min 1 kali X. Di sini kita akan membuktikan poin A.1, yaitu X plus Y konvergen ke X plus Y. Misalkan X sama dengan XN dan Y sama dengan YN. Untuk membuktikan XN plus YN konvergen ke X plus Y, kita perlu memanipulasi nilai mutlak dari XN plus YN min X plus Y dengan cara dioperasikan. Nilai mutlak dari XN plus YN min X plus Y akan menjadi nilai mutlak dari XN min X plus YN min Y, kurang dari sama dengan nilai mutlaknya dipisah jadi nilai mutlak XN min X plus nilai mutlak YN min Y. Berdasarkan hipotesis, jika epsilon lebih dari 0, kita pilih K1. Sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan K1, maka nilai mutlak dari XN min X kurang dari epsilon per 2. Dan pilih K2 sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan K2, maka nilai mutlak YN min Y kurang dari epsilon per 2. Selanjutnya, pilih K0 sama dengan sub K1 dan K2, dan N lebih besar sama dengan K0. Maka kita dapat simpulkan bahwa nilai mutlak dari XN min X plus nilai mutlak dari YN min Y kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2. Nah, epsilon per 2 plus epsilon per 2 ini jika dijumlahkan hasilnya menjadi epsilon. Karena epsilon dipilih sembarang, maka X plus Y konvergen ke X plus Y. Selanjutnya, kita akan membuktikan poin A.2. X min Y konvergen ke X min Y. Pembuktiannya misalkan X sama dengan XN dan Y sama dengan YN. Kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Maka nanti ada K1 dan ada K2 yang merupakan bagian dari bilangan asli. Sehingga untuk semua N lebih dari K1 akan berlaku nilai mutlak XN min X kurang dari epsilon per 2. Dan untuk semua N lebih dari K2 akan berlaku nilai mutlak dari YN min Y kurang dari epsilon per 2. Selanjutnya, kita pilih K0 sama dengan sub K1 dan K2, dan N lebih besar sama dengan K0. Maka kita dapat simpulkan bahwa nilai mutlak XN min X min YN min Y kurang dari sama dengan XN min X plus nilai mutlak Y min YN. Ini kita ubah posisinya menjadi XN min X plus nilai mutlak YN min Y kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena epsilon dipilih sembarang, maka
X min Y konvergen ke X min Y. Nah, ini pembuktiannya sama seperti yang di atas tadi yang sebelumnya. Poin A.3, X dikali Y konvergen ke X dikali Y. Pembuktiannya misalkan X sama dengan XN dan Y sama dengan YN. Nilai mutlak dari XN dikali YN min nilai mutlak dari X dikali Y sama dengan nilai mutlak dari XN dikali YN min XN dikali Y plus XN kali Y min X dikali Y. Kurang dari sama dengan, nah ini XN-nya dikeluarkan menjadi XN kali dalam kurung YN min Y plus ini Y-nya yang dikeluarkan, maka menjadi nilai mutlak dari XN min X dikali Y. Berdasarkan lemma barisan konvergen terbatas, maka ada bilangan asli M lebih dari 0 yang merupakan batas atas dari nilai mutlak XN dan nilai mutlak YN. Selanjutnya, dari barisan X dan Y yang konvergen, kita simpulkan bahwa jika epsilon lebih dari 0 diberikan, maka ada bilangan asli K1 dan K2. Sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan K1, maka nilai mutlak XN min X kurang dari epsilon per 2. Dan jika N lebih besar sama dengan K2, maka nilai mutlak dari YN min Y kurang dari epsilon per 2. Selanjutnya, pilih K0 sama dengan sub K1 dan K2. Dan N lebih besar dari K0. Maka kita dapat simpulkan bahwa nilai mutlak XN kali YN min X dikali Y kurang dari sama dengan M kali nilai mutlak YN min Y plus M dikali nilai mutlak dari XN min X kurang dari M dikali epsilon per 2M plus epsilon per 2M sama dengan epsilon. Ini membuktikan bahwa X dikali Y konvergen ke X dikali Y. Selanjutnya, poin B, yang misalkan X sama dengan XN adalah barisan yang konvergen ke X, dan misalkan A sama dengan AN, barisan yang konvergen ke A, maka barisan AN dikali XN akan konvergen ke AX. Bukti ini sama dengan slide yang sebelumnya, hanya tinggal mengganti Y dengan A saja. Mungkin teman-teman bisa mencobanya di rumah masing-masing. Semoga dapat dipahami. Baiklah, selanjutnya yaitu C. Misalkan X sama dengan XN adalah barisan yang konvergen ke X, dan misalkan B sama dengan BN barisan tak nol yang konvergen ke B dan tak nol, maka barisan BN pangkat min 1 XN akan konvergen ke buka kurung B pangkat min 1 X. Kita coba di sini. Nilai mutlak dari 1 per BN XN kurang 1 per BX sama dengan nilai mutlak dari buka kurung 1 per BN XN min 1 per BXN tutup kurung ditambah buka kurung 1 per BXN dikurang 1 per BX kurang dari nilai mutlak 1 per BN dikurang 1 per B dikali nilai mutlak XN ditambah nilai mutlak 1 per B dikali nilai mutlak XN min X sama dengan nilai mutlak dari B min BN per B kali BN dikali nilai mutlak XN ditambah nilai mutlak 1 per B dikali nilai mutlak XN min X. Sekarang misalkan M lebih dari 0, sedemikian sehingga 1 per M kurang dari nilai mutlak B dan nilai mutlak X kurang dari M. Ini menunjukkan bahwa ada bilangan asli K0 sedemikian sehingga jika N lebih dari K0, maka di sini jika N lebih dari K0 kita punya
nilai mutlak 1 per Bn Xn dikurang 1 per Bx kurang dari M pangkat 3 nilai mutlak Bn dikurang B ditambah M nilai mutlak Xn min X. Selanjutnya jika epsilon lebih dari 0 diberikan, maka ada bilangan asli K1, K2, sedemikian sehingga jika N lebih dari K1, maka nilai mutlak Bn kurang B kurang dari epsilon per 2M pangkat 3. Dan jika N lebih dari K2, maka nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon per 2M. Selanjutnya pilih K0 sama dengan sub himpunan K1, K2, dan N lebih dari K0, maka kita dapat simpulkan bahwa nilai mutlak 1 per Bn Xn kurang dari 1 per Bx kurang dari M pangkat 3 epsilon per 2M pangkat 3 ditambah M epsilon per 2M sama dengan epsilon. Ini membuktikan bahwa Xn per Bn konvergen ke X per B. Oke, di sini selanjutnya ada contoh. Di sini ada 2 contoh. Contoh yang pertama, misalkan X sama dengan Xn adalah sebuah barisan yang didefinisikan dengan Xn sama dengan 2N tambah 1 per N tambah 5 dengan N bilangan asli. Jawabannya, kita dapat menuliskan kembali Xn sehingga menjadi Xn sama dengan 2 ditambah 1 per N per 1 ditambah 5 per N. Jika X merupakan pecahan dari 2 barisan Y sama dengan 2 ditambah 1 per N dan Z sama dengan 1 ditambah 5 per N. Karena barisan penyebut Z tidak 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa limit X sama dengan limit Y per limit Z sama dengan limit buka kurung 2 ditambah 1 per N tutup kurung per limit buka kurung 1 ditambah 5 per N tutup kurung sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Jadi barisan X konvergen ke 2. Contoh yang kedua yaitu misalkan barisan Y sama dengan YN didefinisikan dengan YN sama dengan 2N min 1 per N kuadrat ditambah 1. Jawabannya dengan cara yang sama kita bisa tentukan bahwa YN sama dengan 2 min 1 per N ditambah 1 per N, sehingga limit YN sama dengan limit buka kurung 2 min 1 per N per limit buka kurung N ditambah 1 per N tutup kurung sama dengan 2 per limit N sama dengan 0. Jadi barisan Y konvergen ke 0. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mohon maaf apabila penjelasannya masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.